Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kembali lagi di channel IIP TV. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai pendidikan anak ala Nabi Muhammad SAW pada usia 4-10 tahun. Nah, pada episode sebelumnya saya telah membahas mengenai pendidikan anak pada usia 0-3 tahun. Apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada usia 4-10 tahun? Mari kita simak. Yang pertama adalah menasehatinya dan mengajarinya saat ketika sedang berjalan bersama. Nah, hal ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas ya. Pada saat itu Ibnu Abbas sedang berjalan bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkan beberapa pelajaran darinya ya, dari Nabi Muhammad SAW tersebut mengenai pelajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu sebagaimana beliau memberikan beberapa ilmu pengetahuan ketika dalam perjalanan ya. Sebab di dalam perjalanan itu ketika hati anak sedang terbuka, sedang jernih pikirannya, disitulah Nabi Muhammad menerapkan atau mengajarkan beberapa nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Jadi nih teman-teman ya, dalam suasana yang segar, pikiran yang jernih dan hati yang terbuka, dalam perjalanannya ini beliau mengajarkan kepadanya beberapa pelajaran sesuai dengan jenjang usia dan kemampuan daya pikirnya, yaitu melalui dialog ringkas ya, langsung dan mudah dicerna oleh anak sesuai dengan jenjang usianya, tetapi syarat dengan makna yang agung dan mudah dicerna ya, disampaikan kepada anak-anak sesuai dengan usianya. Dengan demikian, ilmu itu pun membekas di dalam hatinya dan tergerak untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya pengetahuan yang didapat, tetapi selalu diiringi dengan amal perbuatan ya. Itulah yang pertama, yaitu menasehatinya atau memberikan pelajaran di dalam perjalanan atau saat berjalan bersama. Kemudian yang kedua adalah menarik perhatian anak dengan ungkapan yang lembut, seperti ungkapan "Hai anak muda", "Wahai anakku", ya, "Wahai keponakanku", "Wahai saudaraku". Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Biasanya seseorang itu kan lebih terkesan bila dipanggil dengan nama julukan atau gelar atau predikat yang disandangnya ya. Tak terkecuali dengan anak-anak ya. Ironisnya, yang sering kita dengar adalah bahwa kita sering mendengar panggilan yang kurang baik terhadap anak-anak. Contohnya misalnya si gendut atau si kribo atau si hitam dan lain sebagainya. Nah, hal ini perlu dihindari ya, karena Nabi tidak mencontohkan hal yang demikian. Selanjutnya, yang ketiga adalah menghargai mainan anak. Kenapa kita harus menghargai mainan anak ya? Karena anak-anak itu memang perlu mainan untuk mengembangkan akalnya ya, meluaskan pengetahuannya, serta menggerakkan indera dan perasaannya. Itulah mainan anak itu perlu ya. Makanya Nabi juga menganjurkan demikian. Menyediakan mainan yang berguna bagi anak itu merupakan media yang bisa menghilangkan kejenuhan terhadap anak itu sendiri dan bisa membahagiakan hatinya, sehingga ia akan tumbuh menjadi anak yang stabil nantinya ya. Selanjutnya yang keempat adalah bahaya melarang anak dari mainan. Nah, hal ini dijelaskan oleh Al-Ghazali yang mengatakan bahwa ketika anak keluar dari sekolah hendaknya ia diberikan kesempatan untuk bermain agar bisa mengistirahatkan otaknya dari kelelahan belajar ya. Sebab melarang anak untuk bermain dan hanya disuruh belajar terus-menerus akan menjenuhkan pikirannya,
memadamkan kecerdasannya dan membuat masa kecil anak kurang bahagia ya. Sehingga pada akhirnya kalau anak dilarang untuk dilarang untuk bermain ya, pada akhirnya dia akan berontak dengan berbagai macam cara ya. Selanjutnya yang kelima adalah tidak membubarkan anak yang sedang bermain. Nah, ini tidak boleh ya. Jika anak sedang bermain itu tidak boleh dibubarkan ya. Jadi, selain penting bagi kesehatan mental dan fisik anak ya, permainan anak ini diperlukan sekali sebagaimana orang dewasa memerlukan pekerjaan ya. Itu kebutuhan mereka. Jadi nih para orang tua ya, pikirkan dulu ketika kita akan membubarkan anak yang sedang bermain. Kalau memang permainannya itu membahayakan, kemudian waktunya tidak tepat membahayakan bagi dirinya, kemudian waktunya juga kurang tepat bahwa dia sedang bermain, kita bisa memperingatkannya dengan cara yang penuh kebijaksanaan gitu. Jadi harus secara perlahan gitu ya. Selanjutnya yang keenam ya, sekarang yang keenam yaitu tidak memisahkan anak dari keluarganya atau orang tuanya ya. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya dalam hal ini, yaitu barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya atau orang tua dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dia di antara orang-orang yang dia cintai atau dia sayangi ya pada hari kiamat nanti. Nah, ini tidak boleh ya, catatan ya. Nggak boleh memisahkan anak dengan orang tuanya ya. Apalagi dengan ibunya ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah jangan mencelanya. Nah, ini nih kebanyakan kita sebagai orang tua sering mencela anak. Nah, ini harus kita hindari ya. Sebab di sini sangat berbahaya sekali ya efeknya. Nah, teman-teman, jadi Imam Al-Ghazali memberikan nasihat begini, teman-teman ya. Janganlah banyak mengarahkan anak didik dengan celaan karena yang bersangkutan akan menjadi terbiasa dengan celaan. Jadi si anak akan mengikuti dengan celaan lagi. Dengan celaan, anak akan bertambah berani dan melakukan keburukan. Dan nasihat pun tidak dapat mempengaruhi hatinya lagi. Nah, itu bahayanya ya teman-teman. Jadi hendaklah seorang pendidik atau seorang orang tua selalu menjaga wibawa dalam berbicara dengan anak didiknya. Ya, jangan mencelanya, jangan mengatakannya. Nah, untuk itu janganlah ia sering mencela kecuali sesekali saja bila diperlukan. Ya, kemudian hendaknya sang ibu mempertakuti ya anaknya dengan ayahnya serta membantu sang ayah mencegah anak dari melakukan keburukan. Nah, itu menurut nasihat Imam Al-Ghazali ya. Nah, teman-teman, rupanya sampai sini dulu ya perjumpaan kita membahas tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya dan keluarganya. Nah, ini patut kita contoh ya. Ini baru 7 ya. Nanti akan dibahas pada episode selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Ya. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.